抜刀三連。楽しい。親父さんから習った剣術をすげえ。やれやれ、槍働きは俺の本分ではないんだが。Halo Sobat Wibu, gimana kabarnya nih? Semoga kalian sehat selalu ya. Di video kali ini, Mimin mau nyeritain alur anime Orient Season 2. Sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya, biar Mimin makin semangat bikin konten. Alur dimulai dengan diperlihatkan Musashi, Kojiro, dan Sugumi yang sudah sampai di pantai tempat para bushi berkumpul. Mereka sedang mencari pasukan Usugi untuk mencari ketuanya. Di sana mereka ingin mencari kebenaran tentang ayahnya Kojiro. Lalu mereka pun berhasil menemukan benteng Usugi. Tapi saat sampai di gerbang, mereka dihadang oleh seorang bushi yang bernama Naoe Kanetatsu. Ternyata di sana banyak bushi yang sedang bersiap-siap untuk perang. Mereka adalah para bushi aliansi dari klan Usugi. Di sini, Kojiro malah bilang kalau mereka bukan berasal dari aliansi Usugi. Hal itu membuat mereka dicurigai oleh semua bushi dan akan ditangkap untuk diinterogasi. Musashi pun menjadi panik. Dia pun memutuskan untuk menerobos gerbang. Tiba-tiba, seorang bushi menjatuhkan Musashi hanya dengan satu tendangan saja. Tak lama ada helikopter yang mendarat di tempat itu. Semua orang yang ada di sana pun langsung berlutut memberi hormat kecuali Musashi dan Kojiro. Ternyata orang yang keluar dari sana adalah Takeda Naotora, yang merupakan ketua bushi dan Takeda yang pernah bertarung bersama Musashi waktu di desa. Rupanya Takeda masih mengingat Musashi dan Kojiro. Sugumi menjelaskan kalau Takeda merupakan bushi terkuat kedua dan dikenal sebagai 5 jenderal terkuat. Lalu Naoe meminta Takeda agar menyerahkan Musashi dan Kojiro untuk ditangkap. Mendengar itu, Takeda pun menghalangi penangkapan tersebut dan mengatakan kalau mereka adalah bawahannya. Akhirnya Naoe percaya dan tidak jadi menangkap mereka. Meski begitu, Musashi dan Kojiro tetap tidak diizinkan masuk ke benteng. Hanya Takeda sendirilah yang diperbolehkan untuk bertemu dengan ketua Usugi. Lalu Takeda bertemu dengan pemimpin aliansi Usugi yang bernama Tatsuomi Usugi. Ternyata Tatsuomi meminta bantuan kepada Takeda untuk menyerang iblis di Pulau Awaji. Pulau itu terdapat iblis tingkat tinggi yang bernama Yamata no Orochi. Di sisi lain, Musashi bersama yang lainnya sedang berada di atas perahu dan dikawal oleh bawahan Takeda yang bernama Aoshi dan Shinrai. Mereka diantar ke area benteng Usugi agar bisa masuk ke dalam benteng lewat jalan lain. Mereka kemudian diberitahu kalau iblis di Pulau Awaji adalah iblis terkuat keempat yang belum pernah dikalahkan oleh para bushi. Setelah sampai di area benteng, Musashi mencoba mengintai situasi dengan masuk lewat atas benteng. Namun sialnya, Musashi malah bertemu dengan Tatsuomi yang sedang duduk di atas benteng. Musashi belum mengetahui kalau orang itu adalah pemimpin dari klan Usugi. Mereka membicarakan tentang bushi yang memiliki jejak kehidupan dari para leluhur. Namun tiba-tiba, Naoe datang dan melaporkan kalau Musashi bukanlah berasal dari aliansi Usugi. Hal itu membuat Usugi sedikit marah karena Musashi telah memasuki benteng tanpa izin. Meski Musashi dijaga oleh Takeda, tetap saja Musashi harus menjalani hukuman dan dikirimkan ke barak sebagai ganti dari hukuman mati. Kojiro dan Sugumi pun harus ikut menjalani hukuman karena telah bekerja sama dengan Musashi. Mereka pun diberikan seragam dan dipisahkan di barak yang berbeda. Saat di dalam barak, Musashi melihat dua kelompok bushi yang saling berhadapan. Kelompok kiri dipimpin oleh seorang bushi yang bernama Shimazu Akihiro, yang merupakan tuan muda dari klan Shimazu. Sedangkan kelompok kanan dipimpin oleh ketua bushi dan Amako yang bernama Amako Katsumi. Keduanya akan melakukan sebuah pertarungan untuk menentukan pemimpin yang terkuat. Di sana Musashi bertemu kembali dengan Michiru yang ternyata ada di satu barak yang sama. Musashi kemudian ikut dalam pertarungan tersebut agar bisa menjadi pemimpin dan lebih mudah mencari info tentang ayah Kojiro. Peraturannya, setiap petarung hanya boleh memakai punggung katana agar tidak melukai satu sama lain. Mereka yang keluar dari garis akan dinyatakan kalah. Lalu pertarungan pun dimulai. Dalam pertarungan ini, Musashi sangat percaya diri dan berfokus untuk mengalahkan Katsumi. Musashi bertarung dengan sepenuh hati dan bisa menahan semua serangan Katsumi.
Tiba-tiba Akihiro menyerangnya dari belakang. Dia pun mengeluarkan pedang Kitetsu yang terpasang di kakinya. Namun karena gaya pertarungnya yang unik, membuat Musashi jadi kewalahan. Alhasil Musashi kalah telak dan gak sadarkan diri. Pemenang pertarungan ini adalah Akihiro. Lalu Musashi mengulurkan tangannya dan mengajak Akihiro untuk menjadi rekannya. Namun Akihiro menolaknya dan mengatakan kalau semua ini hanyalah kebohongan. Menurut Akihiro, mereka berdua hanya ingin melindungi diri sendiri dengan cara berdamai. Musashi dianggap ingin mencari keuntungan untuk mendapatkan posisi bagus di dalam tim. Bahkan Akihiro menganggap keduanya sampah yang tidak pantas untuk menjadi pemimpin. Setelah pertarungan itu, Akihiro pun menjadi ketua kelompok dan menyusun strategi. Untuk penyerangan besok, kelompok mereka akan maju di barisan paling depan di Pulau Awaji. Semua anggota yang membantah akan dihukum sesuai aturan dari klan Shimazu. Namun Musashi menolak aturan tersebut. Musashi mengatakan kalau semuanya akan lebih baik jika didiskusikan secara bersama. Menurutnya sesama rekan tidak ada perbedaan tinggi dan rendahnya jabatan. Akan tetapi semua anggota memilih untuk patuh kepada Akihiro. Kemudian Musashi pergi ke barak lain untuk menemui Kojiro dan Sugumi. Ternyata di sana Musashi melihat keakraban dari setiap bushi. Sangat berbeda dengan yang dialami Musashi. Keesokan harinya Bushi dan Amako ditugaskan untuk menahan musuh. Sedangkan Bushi dan Shimizu yang akan melakukan eksekusi. Namun Musashi malah ditugaskan untuk mengupaskan tang bersama dengan Noguchi. Dia merupakan bagian dari Bushi dan Shimazu yang tidak dianggap oleh kelompoknya. Di tempat lain para petinggi Usugi sedang mengadakan pertemuan. Seorang penasehat bernama Usami Kuroko pun menjelaskan situasi medan perang, yang mana Naoe akan memimpin penyerangan ke Pulau Awaji. Sepertinya para petinggi tidak percaya dan meremehkan kemampuan Naoe. Kembali ke Musashi yang sedang mengintip kerjaan Naoe. Naoe menganggap kalau Musashi itu lemah. Tiba-tiba kapal mereka diserang oleh gerombolan Oni. Musashi yang melihat itu langsung menggunakan pedang Kitetsunya untuk menyerang bagian tanduk Oni. Namun serangan itu tidak mempan karena bagian inti tanduk yang keras. Dia pun mencoba menebas tanduk itu berkali-kali. Namun hal itu malah membuatnya hampir dimakan oleh Oni. Untungnya Naoe berhasil menyelamatkan Musashi dan mengalahkan para Oni. Di balik penampilannya yang terlihat lemah, ternyata Naoe memiliki kekuatan besar. Dia merupakan salah satu dari 3 naga terkuat yang dimiliki Bushi dan Usugi. Dia memiliki beberapa bawahan terpilih yang salah satunya bernama Masaki. Mereka pun langsung menyerap kekuatan Kitetsu dari tubuh Oni yang mereka kalahkan. Akan tetapi, pertarungan itu belumlah selesai, karena para Oni masih berdatangan. Musashi pun tidak bisa berbuat apa-apa dan melihat Akihiro maju membelah tanduk Oni. Di sisi lain, anggota Shimazu mengumpulkan aliran energi pedang dan mengalirkannya kepada Akihiro. Dengan begitu, Akihiro bisa membelah tanduk Oni dengan satu tendangan saja. Hal itu membuat Musashi teringat saat Dewi Obsidian sedang menyerap kekuatan dari para Bushi. Semua kelompok membuat kesatuan yang besar dan bekerja sama untuk mengalahkan para Oni. Hal itu membuat Musashi tidak percaya diri dan menyalahkan dirinya sendiri. Di tempat lain, Takeda sedang berbicara dengan Tatsuomi. Tatsuomi memberikan suatu informasi penting kepada Takeda. Dia mengatakan bahwa mereka telah menyadari kemunculan Dewi Obsidian. Mereka berdua tidak mengetahui kalau Dewi Obsidian hidup di dalam tubuh Musashi. Menurut Tatsuomi, mendapatkan Dewi Obsidian di sisi mereka bisa menjadi kunci kemenangan buat para Bushi. Mendengar hal itu, Kaneda pun memutuskan untuk membantu Tatsuomi. Di sisi lain, Musashi terlihat frustasi dan menganggap dirinya tidak berguna. Bahkan dia pun diabaikan oleh Akihiro dan teman-temannya. Karena mulai putus asa, Musashi pun berpikir untuk pergi dari tempat itu. Lalu Katsumi datang menemui Musashi untuk menghiburnya. Ternyata Katsumi juga pernah berada dalam posisi seperti Musashi. Jadi dia mengerti apa yang dirasakan Musashi. Hal itu membuat Musashi tidak jadi pergi meninggalkan tempat itu. Katsumi mengatakan kalau pada awalnya Pulau Awaji adalah kampung halamannya. Namun karena kedatangan Oni membuat mereka tersingkir dari pulau tersebut.
Alasan Katsumi ikut dalam penyerangan ini yaitu untuk merebut kembali kampung halamannya. Sedangkan Musashi tidak memiliki alasan yang jelas dalam penyerangan tersebut. Setelah itu, Musashi memutuskan kembali ke pasukan. Keesokan harinya, Musashi dilatih oleh Katsumi agar bisa menguasai aliran energi pedang. Lalu dari kejauhan, Michiru mengawasi latihan itu. Tiba-tiba saja dari wajah Michiru keluar batu obsidian yang berwarna hitam. Ternyata Michiru merupakan penyusup yang ditugaskan mencari dan membunuh pemilik Dewi Obsidian. Sebenarnya Michiru sudah mengetahui kalau Dewi Obsidian ada di dalam diri Musashi. Namun Michiru masih ragu karena dia telah jatuh cinta pada Musashi. Lalu Musashi meminta Michiru untuk membantunya latihan energi pedang. Namun saat Michiru menyerang Musashi, mereka pun langsung terhubung dan mengeluarkan kristal hitam. Kejadian itu membongkar identitas Musashi dan Michiru. Lalu para bushi mencoba untuk menghentikan mereka. Namun para bushi pun kewalahan. Sampai akhirnya salah satu jenderal dari klan Usugi yang bernama Kuroko pun turun tangan. Dengan kekuatan Kitetsunya, dia berhasil menangkap Musashi dan Michiru dengan mudah. Setelah mengetahui kalau Musashi dan Michiru memiliki batu obsidian, Kuroko pun berencana untuk menginterogasi keduanya. Lalu Tatsumi memutuskan untuk menggantung Musashi karena dianggap sebagai mata-mata. Tapi ternyata semua itu hanyalah taktik Kuroko untuk memancing Michiru menghubungi ayahnya. Sebenarnya mereka sudah curiga kalau Michiru adalah mata-mata. Berkat hal itu, Kuroko pun berhasil mengetahui lokasi Yataro dan Yamata no Orochi berada. Tatsumi pun langsung mengarahkan pasukannya untuk menyerang tempat tersebut. Tatsumi pun menjanjikan wilayah kekuasaan kepada siapapun yang berhasil menghancurkan tanduk Yamata no Orochi. Namun kali ini, pasukan Akihiro tidak boleh ikut dalam penyerangan tersebut. Hal itu karena kedua anggotanya yaitu Musashi dan Michiru telah dicurigai sebagai seorang mata-mata. Di tempat lain, Michiru datang untuk menyelamatkan Musashi. Namun tiba-tiba Akihiro datang dan menodongkan Kitetsu ke leher Musashi. Dia meminta Musashi dan Michiru mengaku siapa di antara mereka yang merupakan seorang mata-mata. Beberapa saat kemudian muncullah sekumpulan Oni di tempat itu. Para Oni itu memanggil Michiru dengan sebutan kakak. Ternyata para Oni itu juga merupakan anak buatan dari Yataro. Musashi pun menjadi bingung saat mendengar hal itu. Dia tidak menyangka kalau Michiru seorang mata-mata dari bawahan Oni. Namun Michiru pun mengakuinya. Lalu tiba-tiba Michiru mengeluarkan batu obsidian dan muncullah bayangan Yataro. Ternyata Yataro ingin memastikan supaya Michiru mau menyelesaikan tugasnya untuk membunuh Musashi. Bahkan salah satu Oni juga memaksa Michiru untuk menusuk Musashi. Tapi dengan cepat Musashi langsung menyelamatkan Michiru dan membawanya lari. Tapi sayangnya, para Oni berhasil menangkap Michiru kembali. Untungnya Noe dan Kuroko telah memprediksi kedatangan Oni itu, dan langsung menyelamatkan mereka. Bahkan Kuroko juga menolong Michiru. Hal itu karena dia tahu bahwa sebenarnya Michiru hanya diperalat oleh para Oni. Jadi ternyata walaupun Kuroko ini tampangnya lumayan jahat, tapi sepertinya dia itu baik. Lalu karena terdesak, para Oni itu saling memakan sesamanya untuk meningkatkan kekuatan mereka. Bahkan muncul lebih banyak pasukan Oni yang menyerang markas mereka. Akhirnya, Naoe dan Akihiro pun memutuskan untuk turun tangan dan menghadapinya. Kuroko pun menyuruh Musashi untuk memperhatikan dan mempelajari pertarungan klan Usugi itu. Musashi pun melihat Tatsuomi yang juga turun ke medan pertarungan. Saat itu juga Tatsuomi langsung mengumpulkan semua energi pedang dari para bawahannya. Tapi ternyata semua energi pedang yang dikumpulkannya itu bukan untuk dirinya sendiri. Tatsuomi yang memiliki aura bushi berwarna kuning mempunyai kemampuan khusus untuk menambah kekuatan bawahannya dengan energi pedang yang dia miliki. Orang-orang yang mendapatkan energi dari Tatsuomi akan meningkat kekuatan fisiknya. Badannya akan sekeras armor baja. Pedangnya akan menjadi lebih tajam dan kecepatannya akan bertambah. Dengan tambahan kekuatan dari Tatsuomi, kekuatan para pasukan Usugi langsung meningkat drastis. Mereka menghajar para Oni itu dengan mudah. Hingga akhirnya mereka pun berhasil membunuh Oni terakhir dan menyelamatkan markas mereka. Tapi Kuroko merasa aneh.
Karena seharusnya di sekitar kastil sudah dipasangi pelindung khusus yang bisa mencegah Oni itu untuk masuk. Ternyata yang membiarkan Oni itu masuk adalah Shiro. Shiro pun langsung menangkap Tatsuomi dan juga menebasnya. Selama ini Musashi mengira Shiro telah mati karena terkena serangan dari Dewi Obsidian. Namun ternyata Shiro masih hidup dan berhasil merebut Kitetsu milik Tatsuomi. Kuroko menyarankan agar semua bushi menyatukan energi pedang untuk melawan Shiro. Kemampuan itu jadi keunggulan Bushi dan Usugi untuk melawan musuh yang jauh lebih kuat. Sementara itu, Kojiro dan Sugumi berusaha mengambil pedang Musashi yang disita. Pasukan Usugi pun berhasil mengikat Shiro setelah menyatukan energi pedang. Tak lama, aliran energi pedang mereka pun terputus saat Naoe akan menyerang Shiro. Lalu tiba-tiba seorang bushi muncul di tengah pertarungan. Dia bernama Inukawa Seiroku yang berasal dari Bushidan Obsidian. Inukawa adalah rekan dari Shiro yang bertugas untuk membasmi Usugi. Inukawa bisa memutuskan aliran energi pedang dengan cara menyegelnya. Untuk kali ini, Usugi tidak bisa menyatukan energi pedang dan harus bertarung dengan kemampuan masing-masing. Hal itu membuat pasukan Usugi tidak bisa melawan Yamata no Orochi di esok hari. Pertemuan ini menjadi pertemuan kedua antara Shiro dan Musashi. Shiro tidak peduli dengan semua bushi dan Usugi, dan hanya tertarik dengan Musashi. Shiro adalah bushi pertama yang pernah melawan Musashi dengan kekuatan sang dewi. Shiro mengatakan kalau Musashi harus segera pergi dari benteng yang sebentar lagi akan hancur. Musashi dan Michiru dikirim ke tempat lain dan bertukar tempat dengan satu kepala Yamata no Orochi, yang dimana satu serangannya saja bisa menghancurkan sebagian benteng. Musashi dikirim ke pedalaman Pulau Awaji dan bertemu langsung dengan Yataro. Yataro bertugas untuk merebut Dewi Obsidian dan mengambil kembali Michiru. Michiru kemudian tersadar dan memohon pada Yataro agar tidak membunuh Musashi. Michiru rela menentang perintah ayahnya karena dia tidak mau jika Musashi harus mati. Michiru mengatakan kalau dirinya akan mencari cara lain untuk mengambil Dewi Obsidian tanpa harus membunuh Musashi. Musashi pun berada di pilihan yang sangat sulit dan ingin menyelamatkan Michiru. Namun di sisi lain, Musashi harus membunuh ayahnya Michiru yang menjadi musuh. Pada akhirnya, Yataro berhasil menipu Michiru dan mengubahnya menjadi batu. Di sisi lain, para bushi harus bertahan dari serangan Yamata no Orochi. Naoe pun dibuat tak berdaya ketika harus berhadapan dengan Inukawa. Kali ini, Naoe tidak bisa melakukan apapun dan hanya bisa menerima serangan dari Inukawa. Di sisi lain, Yataro mengatakan kalau Michiru bukan berasal dari ras manusia biasa. Yataro sengaja menanamkan pecahan Kitetsu dari Yamata no Orochi yang ditanamkan pada anaknya sendiri. Dengan kata lain, Michiru adalah keturunan manusia yang memiliki darah Oni. Michiru memiliki kesamaan dengan masa kecil Musashi, di mana keduanya rela melakukan apapun demi diakui orang lain. Bagi Musashi, Michiru adalah orang yang baik dan luar biasa. Musashi memohon agar Yataro tidak membuang Michiru. Yataro kemudian mengembalikan Michiru dan menghapus semua ingatan Michiru sebelumnya. Karena hal itu, Musashi pun merasa sangat kecewa. Dia pun menyerang Yataro dengan rasa emosi. Namun Musashi tidak bisa mengeluarkan kekuatan Kitetsu dikarenakan pedangnya sedang disita. Berbeda dengan Yataro yang bisa menggunakan Kitetsu untuk menyerang Musashi. Sekuat apapun Musashi menyerang, namun tetap saja Musashi tidak bisa melawan Yataro tanpa pedang Kitetsu. Namun tiba-tiba Michiru menyerang Yataro. Ternyata Michiru sempat mengingat Musashi dan kembali kehilangan ingatannya setelah menyerang Yataro. Di sisi lain, pasukan Usugi mendapat bantuan dari Bushi dan Takeda. Hal itu membuat pertarungan terus berlanjut. Kedatangan Takeda pun disambut hangat oleh Shiro yang menginginkan pertarungan yang menarik. Takeda pun langsung menyerang Shiro. Sebelum Inukawa pergi, dia mengatakan kalau akan mengambil kepala Naoe di pertemuan berikutnya. Sehari kemudian, Musashi baru saja tersadar. Dia ditemani Kojiro dan juga Sugumi. Serangan musuh membuat benteng Usugi hancur dan banyak para bushi yang melarikan diri. Tak lama Naoe mendatangi Musashi. Naoe meminta bantuan Musashi untuk mengalahkan Yamata no Orochi dengan kekuatan Dewi Obsidian. Mereka kemudian diantar ke kuil Usugi yang berada di tempat khusus di ruang bawah tanah. Naoe tidak memaksa mereka ikut dalam pertempuran, karena mereka bertiga bukan berasal dari aliansi Usugi.
Naoe pun tahu kalau Sugumi telah membawa Kitetsu milik Musashi yang dicuri dari tempat eksekusi. Kemudian mereka sampai di kuil Usugi yang menyimpan rahasia Dewi Obsidian. Dulu Dewi Obsidian muncul dan memberikan pedang Kitetsu untuk mengalahkan Kishin. Dia memberikan pedang Kitetsu dan mengajarkan energi pedang pada para manusia. Setelah kematiannya, Dewi Obsidian tetap hidup dalam bentuk jiwa dan berada dalam diri seorang bushi. Musashi kemudian diberikan sebuah peti yang berisi harta rahasia untuk melepaskan kekuatan sang dewi. Naoe ingin membangunkan kekuatan sang dewi agar bisa melawan musuh dan menyelamatkan ketua Tatsuomi. Pasukan Usugi akan menyerang ke markas musuh sebelum bushi musuh kembali menyerang. Naoe menjelaskan kalau bushi musuh berasal dari 8 obsidian. Mereka membantu para Oni dan menjadi musuh semua kelompok. Musashi pun ingin jadi lebih kuat dan sudah belajar cara bertarung. Dan ketika dibuka, peti itu berisi darah Dewi Obsidian yang tersimpan sudah sangat lama. Musashi dipaksa meminum darah tersebut agar tubuhnya menyatu dengan sang dewi. Namun Musashi tidak merasakan adanya perubahan meski sudah meminumnya. Tanpa disadari, kekuatan itu pun mulai bereaksi saat Musashi dan yang lainnya pergi meninggalkan kuil. Secara bersamaan, Kuroko sedang mengatur siasat perang untuk melawan musuh dan menyelamatkan ketua. Kuroko membagi pasukannya menjadi 3 tim dengan tujuan dan tugas masing-masing. Akan tetapi, rencana itu diketahui oleh pihak musuh yang mendapat laporan dari bawahan Yataro. Musashi kemudian berkumpul dengan timnya yang masih ingin berjuang. Musashi sadar kalau para bushi harus bekerja sama dan tidak bisa bertarung sendirian. Sementara itu, Kojiro menanyakan informasi tentang ayahnya pada Naoe. Naoe menyarankan untuk menanyakannya pada Tatsuomi. Hal itu karena Naoe tidak tahu tentang ayah Kojiro. Kemudian Naoe dan Kuroko bertemu dengan Takeda untuk membicarakan penyerangan besok. Namun Takeda mengatakan kalau pihaknya tidak akan membantu di penyerangan tersebut. Di sisi lain, pihak musuh pun sudah menyusun rencana. Namun kali ini Yataro dibebas tugaskan karena telah gagal merebut Dewi Obsidian. Inokawa menganggap Naoe bukanlah bushi yang harus ditakuti. Sedangkan Shiro akan kembali melawan Takeda di pertempuran selanjutnya. Singkat cerita, penyerangan pun dimulai. Tim pertama menyerang lawan dari bagian depan untuk berhadapan langsung dengan Yamata no Orochi dan pasukan Oni. Mereka mengalihkan serangan Yamata no Orochi menggunakan minyak dan memanfaatkan api, sehingga Yamata no Orochi hanya menyerang di bagian yang terbakar saja. Sedangkan Musashi dan pasukan elit ditugaskan untuk masuk ke pertambangan Jura dan meledakkan semua bahan nutrisi. Namun mereka dihadang oleh Oni yang menghalangi jalan keluar. Dan tiba-tiba Bushi dan Shimazu datang untuk membantu dan bisa mengalahkan Oni dengan mudah. Ternyata Bushi dan Takeda pun ikut membantu penyerangan tersebut. Takeda sengaja berbohong untuk mengecoh mata-mata musuh yang menyamar. Kuroko mengetahui adanya mata-mata karena di antara pasukannya ada yang menginjak lambang Usugi. Sedangkan anggota yang asli tidak akan menginjak lambang Usugi meskipun sedang berjalan. Tujuan mereka selanjutnya yaitu menghancurkan tambang Jura dan mengalahkan Inokawa untuk membuka segel energi pedang. Rencana itu pun sudah diketahui oleh Inokawa yang menugaskan Shiro di tempat pertambangan Jura. Shiro memindahkan semua peledak ke kapal Bushi dan Takeda yang mengakibatkan sebuah ledakan hebat. Awalnya Inokawa merasa sangat senang karena semua rencananya berjalan dengan lancar. Namun pada akhirnya strategi Kuroko lah yang berhasil menang. Begitulah akhir alur anime Orient Season 2 episode 1-6. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. See you next video, bye-bye.